Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifah, NIM E20191198. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud LCMEI tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan atau perekonomian dua sektor. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Wadud, pengertian perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Jadi, perekonomian ini merupakan perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lainnya. Khususnya, perekonomian tertutup tidak terlibat dalam perdagangan internasional maupun pinjam-meminjam secara internasional. Perekonomian tertutup hanya terlibat oleh dua pelaku saja, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Perekonomian ini juga tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomiannya. Selanjutnya, aliran pendapatan perekonomian dua sektor yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, sektor perusahaan. Sektor perusahaan ini menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan sebagai konsumsi, yaitu membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan tersebut. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak dikonsumsi akan ditabung dalam institusi lainnya. Dan yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjamkan tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan tersebut. Selanjutnya, hubungan konsumsi dengan pendapatan. Jadi, pendapatan rumah tangga itu ialah faktor yang paling penting dalam menentukan tingkat pengeluarannya. Tingkat pengeluaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan harus menggunakan harta. Yang kedua, kenaikan pendapatan atau menaikkan pengeluaran konsumsi. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan ditabungkan. Kemudian selanjutnya kecondongan dalam mengkonsumsi. Yang pertama, kecondongan konsumsi marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Yang kedua, kecondongan konsumsi rata-rata merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi merupakan suatu fungsi yang menggunakan atau menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable income. Sedangkan fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Kemudian, investasi dan fungsinya. Investasi ini sering disebut penanaman modal. Investasi merupakan pembelanjaan, penanaman modal, atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksinya. Dan selanjutnya, faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, bagaimana tingkatan suku bunganya. Dan yang ketiga, ramalan menggunakan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kecanggihan teknologi atau kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkatan pendapatan nasional dan penambahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Ada beberapa fungsi investasi. Yang pertama, fungsi otonomi. Ialah jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan.
Yang kedua, investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi investasinya. Kemudian, keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama, kegiatan pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Yang rumusnya ialah Y sama dengan C plus 1. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan atau I sama dengan S. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.